Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah buku peradaban Asia Barat Daya yang ditulis oleh Dr. Agus Mursidi MPD dan Taufan Priyananda Adinata SHI MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ella Oktadiana dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Pada buku ini, kita akan membahas yang pertama, kebudayaan dan peradaban Mesopotamia, yang kedua, kebudayaan dan peradaban Persia, dan yang ketiga, mengenai Kekaisaran Seljuk. Pada subbab kebudayaan dan peradaban Mesopotamia, di sini Mesopotamia dalam pengertian geografis adalah wilayah yang terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat, terbentang dari kaki Bukit Taurus, Armenia di utara sampai ke Teluk Persia. Wilayah Mesopotamia secara alami dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Mesopotamia atas dan Mesopotamia bawah atau Babilonia. Sebuah dataran endapan tanah subur yang ada di selatan Baghdad modern. Salah satu yang merupakan Mesopotamia bawah adalah Kerajaan Sumeria. Sumeria berada di daerah Tanah Genting yang memiliki masih banyak rawa perawan. Secara tidak langsung, berjalannya waktu, Sumeria prestasi sosial yang lebih tinggi daripada prestasi teknologi. Terbukti daripada pengolah tanah di oase-oase Asia Barat Daya mungkin telah menemukan cara untuk meningkatkan irigasi alam lokal secara artifisial untuk memanfaatkan tanah genting Sungai Kembar atau Tigris Eufrat yang dianggap sebagai hadiah. Manusia harus menggunakan teknik irigasi tiruannya dalam skala yang membutuhkan kerjasama lebih banyak manusia. Sebagian pemukiman masyarakat Sumeria paling awal adalah Ur, Uruk, dan Eridu yang semuanya berada di ujung barat daya rawa besar ini yang bersebelahan dengan Jazirah Arab. Peradaban Sumeria ini merupakan peradaban regional paling awal yang terletak di Mesopotamia bawah. Pembentukan peradaban ini terjadi pada masa Proto-Litaret 3200 hingga 2850 sebelum Masehi. Tulisan yang paling awal dikenal dalam bentuk pahat atau inscription. Kepingan tanah liat dalam bentuk piktografik. Penggunaan gambar sebagai lambang huruf yang berbentuk gambar-gambar orang, benda, peristiwa, dan tindakan yang ditemukan di kuil Uruk pada kira-kira 3200 sebelum Masehi. Ciri lain dari peradaban Sumeria adalah terkonsentrasinya minoritas penduduk non-agrikultural di kota-kota yang hidup dengan surplus produksi agrikultural mayoritas. Untuk Mesopotamia bawah adalah kerajaan Akkadia, di mana berasal dari adanya suku bangsa yang memiliki asal-usul Semit berimigrasi dari wilayah barat daerah Bulan Sabit ke bagian atas dan tengah Mesopotamia. Peradaban Sumeria telah mengembangkan dua ciri yang menonjol ketika orang-orang Akkadia mengambil alihnya. Salah satu ciri tersebut adalah ketaatan religius, sedang ciri yang lain adalah kemampuan berdagang. Pendiri dinasti Akkadia adalah Sargon I. Prestasi Sargon I adalah dapat merebut kerajaan Sumeria yang disatukan Lugal-za-Gizi. Sargon I di Agade berkuasa pada sekitar 2371 hingga 2316 sebelum Masehi, dan dinasti yang didirikannya bertahan sampai sekitar 2230 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2230 sebelum Masehi, dinasti Sargon I digulingkan oleh orang-orang Gunung Kutayan yang barbar dari timur laut. Sejak tahun 2130 hingga 2120 sebelum Masehi, baik wilayah Sumeria maupun Akkadia berada di bawah kekuasaan Kutayan. Setelah runtuhnya Akkadia, muncullah kerajaan Babilonia lama yang dipimpin oleh Hammurabi. Hammurabi adalah seorang administrator dan sekaligus legislator yang ulung.
Dia berhasil merumuskan dan mengkodifikasikan hukum-hukum yang berlaku di Babilonia. Dalam perjalanannya, kerajaan Hammurabi terancam oleh orang-orang pegunungan di Gutium. Hammurabi berusaha mencegah ancaman dari Gutium dengan cara menyerang, namun strategi ini tidak efektif. Hanya 10 tahun penaklukan Hammurabi, pada tahun ke-8 kekuasaan penerusnya, Samsuilun. Pada tahun 1743 sebelum Masehi, orang-orang barbar Kassite yang turun dari Gutium untuk pertama kalinya melanggar batas Babilonia. Orang-orang barbar Kassite tampaknya telah mendirikan rezim di Babilonia sekitar tahun 1732. Setelah kematian Hammurabi, sejarah politik bangsa Babilonia tidak dikenal orang. Suku-suku kecil kemudian menguasai wilayah ini secara bergantian, sampai pada akhirnya seluruh wilayah ini ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Diketahui Assyria muncul pada abad ke-14 sebelum Masehi sebagai sebuah kekuasaan militer. Pada tahun 858 hingga 856 sebelum Masehi, Shalmaneser III membawa tentara Assyria memasuki Syria dengan penaklukan Bit Adini, sebuah negara Aramen yang mengangkangi tonjolan barat sungai Efrat. Pada tahun 853 sebelum Masehi, Shalmaneser III menderita kekalahan dari koalisi di Oagar di sungai Orontes sebelah utara Hamad atau Hama. Dia kembali menginvasi Syria pada tahun 849, 848, dan 845 sebelum Masehi. Karena lemahnya koalisi anti-Assyria, maka pada 841 sebelum Masehi dapat memukul Damaskus dan memaksa bekas sekutu Damaskus untuk mengakui kekuasaan Assyria. Namun demikian, Shalmaneser II menderita kekalahan di Urartu. Dan pada tahun 831 sebelum Masehi, dia digulingkan oleh sebuah pemberontakan dalam negeri dan akhirnya meninggal pada tahun 824 sebelum Masehi. Demikian pula pemberontakan ini melumpuhkan penerusnya, Samsi Adad V. Sampai tahun 822 sebelum Masehi, orang-orang Urartu yang telah bersatu dalam sebuah negara yang kuat berhasil menyaingi Assyria selama kekuasaan Raja Argistis I yang memerintah Syria Utara dan Sisilia Timur. Pada tahun 745 sebelum Masehi, daerah-daerah penting dan strategis dua berada di bawah kendali orang-orang Urartu, bukan Assyria. Bangsa Assyria asli musnah disebabkan oleh perang yang terjadi terus-menerus dan karena wajib militer bagi tenaga sebagai pekerja di koloni bangsa Assyria dan menjadi pasukan yang ditempatkan di dalam suatu negara yang telah ditaklukkan. Basis ekonomi Assyria adalah sabuk tanah agrikultural. Hancurnya kerajaan Babilonia lama memunculkan kerajaan Babilonia baru yang didirikan oleh Nabopolassar. Bangsa Babilonia menyembah banyak tuhan, yakni dewa-dewa alam sejarah. Peradaban dunia mencatat bahwa bangsa Babilonia sangat besar peranannya. Bangsa ini melahirkan banyak pakar dan tenaga ahli dalam bidang pertanian. Pada saat itu, bangsa Babilonia telah mengenal ragam tulisan yang dinamakan cuneiform. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembahasan yang kedua, kebudayaan dan peradaban Persia. Dalam buku ini ditulis bahwasanya Persia merupakan nama lain Iran. Sejarah masa lalu Iran dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu periode prasejarah, dimulai dengan bukti-bukti paling awal adanya manusia yang menghuni dataran tinggi Iran, kira-kira 100.000 sebelum Masehi, dan berakhir pada kira-kira milenium pertama sebelum Masehi. Kedua, periode protosejarah dimulai sejak paruh pertama milenium pertama sebelum Masehi. Dan yang ketiga, periode dinasti Achaemenida pada abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Ketika Iran sepenuhnya memasuki sejarah tertulis, peradaban Elam yang terpusat di dataran rendah
Khuzestan merupakan pengecualian karena Elam telah memasuki sejarah tertulis sejak kira-kira 3000 sebelum Masehi, mengiringi negara tetangganya yaitu Mesopotamia. Dataran rendah Khuzestan yang merupakan pusat peradaban bangsa Elam. Bentuk pemerintahan di Elam adalah adanya sistem pewarisan dan distribusi kekuasaan. Pola yang biasa berlaku secara umum dalam pemerintahan ketika itu adalah adanya kekuasaan seorang raja besar yang dibawahi pangeran-pangeran vasal. Kompleksitas sistem pemerintahan Elam yang meliputi pengawasan, keseimbangan, dan pewarisan kekuasaan. Selain adanya keturunan yang bersifat bilateral, yaitu perkawinan yang wajib dilakukan antar seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya yang telah mati. Sejarah Elam dapat dibagi ke dalam 3 fase utama: periode kuno, pertengahan, dan periode baru. Dalam semua periode, Elam memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peradaban Sumeria, Babilonia, dan Assyria, baik dalam bentuk perdagangan dan terutama serta lebih sering yaitu dalam peperangan. Dalam sikap yang sama, Elam juga sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dataran tinggi Iran. Keduanya terlibat karena kepentingan untuk memadukan semua peradaban yang ada di dataran rendah dalam rangka menguasai penduduk yang suka perang dan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di wilayah itu. Kekacauan-kekacauan lokal yang terjadi di lingkungan dinasti Elam dari waktu ke waktu telah diperkeruh dengan keterlibatan orang-orang Assyria maupun Babilonia. Sementara itu, angkatan perang Assyria telah berhasil mengurangi kekuasaan Elam dan berhasil menguasai Luristan. Adanya tekanan baik yang bersifat internal maupun eksternal telah menyebabkan kehancuran kekuasaan pusat di Elam. Secara tradisional, pendiri dari kerajaan Median adalah Deioces, yang menurut Herodotus memerintah dari tahun 728 hingga 675 sebelum Masehi dan menjadikan kota Ekbatana, sekarang Hamadan, sebagai ibu kota kerajaan. Usaha tersebut dilakukan bersama Daiku, seorang raja lokal Zagros, yang disebutkan dalam teks-teks kuno adalah seorang tawanan yang dideportasi ke Assyria oleh Sargon II pada tahun 714 sebelum Masehi, dan kerajaan Median hanya sebentar saja, kemudian digulingkan oleh penguasa baru dari wilayah Iran, yaitu Cyrus II the Great dari Persia. Dengan di bawah pimpinan Cyrus II, kerajaan Persia bangkit kembali. Pada saat kematian Cyrus II the Great, kerajaan dilimpahkan kepada anaknya, Cambyses II, pemerintah pada tahun 529 hingga 522 sebelum Masehi. Telah terjadi beberapa kerusuhan dalam pemerintahan. Pada kematian Cyrus II, Cambyses II secara diam-diam telah membunuh saudaranya, Bardia, untuk mempertahankan kedudukannya, sementara ia sudah memimpin penyerangan ke Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi. Pharaoh Ahmose II dari dinasti ke-26 berusaha menopang pertahanannya dengan menyewa tentara bayaran dari Yunani, tetapi dikhianati. Pada saat ini merupakan dinasti Achaemenida pada abad ke-6 sampai 5 sebelum Masehi, di mana pada masa ini dipimpin oleh Cambyses Darius I Saxo L, Artaxerxes I sampai Darius II. Bahasa yang digunakan oleh dinasti Achaemenida adalah bahasa Persia kuno, Babilonia, dan Elam dengan agama yang dianut adalah Zoroaster. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pra-Islam. Dilaporkan bahwa bahasa-bahasa Assyria, Babilonia, Ibrani, Hebrau, Aramaik, Ethiopia atau Habsyah, dan Arab mempunyai banyak persamaan adalah satu rumpun bangsa dan ras, yaitu Sam atau Semit. Sebelum mereka terpecah-pecah, untuk menunjukkan tempat kediaman asal dari rumpun bangsa Semit, ada beberapa pendapat. Pertama, dengan mempertimbangkan hubungan yang luas antara rumpun bangsa Semit dan Hamit, diperkirakan kediaman semula rumpun bangsa Semit ini adalah Afrika bagian timur, Mesir, dan Abyssinia. Kedua,
dengan mendasari keterangan yang didapatkan dalam Taurat Old Testament, berpendapat bahwa asal mula kediaman bangsa Semit ini adalah di utara Sungai Eufrat di Mesopotamia. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwa asal mula tempat kediaman rumpun bangsa Semit adalah Jazirah Arab. Dari Jazirah Arab inilah mereka berkembang dan kemudian memencar ke timur sampai ke Afrika, ke barat sampai ke Karabasus, dan ke utara sampai ke tepi Laut Tengah. Kondisi semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di Asia dengan kondisi tanah yang subur dan memiliki cuaca kering serta panas. Dengan kondisi udara yang kering dan tanah yang tandus, terdapat beberapa tumbuhan yaitu pohon kurma, barley, sejenis gandum, gaharu, getah Arab, dan kopi. Sedangkan untuk fauna adalah namir, fat, hiena, serigala rubah, burung gagak, dan burung hantu. Pada semenanjung Arab terdapat beberapa kerajaan di mana pada Arab bagian utara dan tengah terdapat kerajaan Nabasia, Palmyra, Ghassan, Lakhmi, dan Kindah. Untuk Arab bagian selatan terdapat masyarakat Nijaz dan Najd, kerajaan Sabah, kerajaan Minea, kerajaan Kataban, kerajaan Hadramaut, dan kerajaan Himyar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kekaisaran Seljuk. Keluarga Kekaisaran Seljuk adalah anggota dari suku Kinik Oghuz. Suku Kinik tinggal di utara Laut Aral pada abad ke-9. Saat itu diperintah oleh Oghuz Yabgu Khaganate di bawah kepemimpinannya dari Seljuk, yaitu suku aslinya adalah Seljuk. Pemimpin mereka berimigrasi ke Jen, sebuah kota yang terletak di dekat perbatasan, dan menjadi muslim di pertengahan abad ke-10. Seljuk membantu Samanids dalam perjuangan mereka melawan Karakhanids. Namun ibu kota Bukhara, Samanid, jatuh dan dikuasai oleh Karakhanids dan Ghaznavis. Tughruburg, cucu Seljuk, berjuang dengan baik kekuasaan, tapi gegara Seljuk baru terbentuk jatuh ke Ghaznavid. Masa pemerintahan Kekaisaran Seljuk dimulai pada tahun 1035 yang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Tughrul. Tughrul telah menaklukkan Ghaznavid di Plains Nesa yang diteruskan dengan pertempuran Saraj tahun 1038. Pemerintahan Tughrul usai pada tahun 1063 dan digantikan oleh Alp Arslan Reign. Pada masa ini telah mampu menaklukkan daerah Bizantium. Pada tahun 1072 pemerintahan ini telah digantikan dikarenakan pemberontakan. Pada tahun 1072 digantikan oleh Malaysia. Dengan bergantinya kaisar baru ini, Kekaisaran Seljuk membentang dari tepi Mediterania hingga pegunungan Asia Tengah ke timur. Pada tahun 1092 Malaysia meninggal dalam pengepungan Alamut. Demikian adalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.